semuanya, selamat datang kembali di Talk atau Friday Talk. Kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, ditemani oleh Mbak Ira. Halo Mbak Ira, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini episode ke-14 nih. Kita sudah ada di episode 14, kita ditemani sama Mbak Ira. Nah, kita mau membahas mengenai pelayanan di salah satu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun sebelumnya, kita perkenalan dulu ya sama Mbak Ira. Ira boleh langsung. Halo Sobat CKN semua, perkenalkan nama saya Ira Harirawati. Saya sebagai verifikator klaim di bidang penjaminan manfaat dan utilisasi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Di sini tugas saya adalah melakukan verifikasi klaim yang datang dari FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas tingkat lanjutan, yaitu dari rumah sakit. Oke. Mbak Ira, FKTP itu apa aja sih Mbak? Ada apa aja di FKTP? Oke, untuk pelayanan di FKTP kita tahu ada pelayanan kapitasi dan non kapitasi ya. Untuk pelayanan kapitasi itu pelayanan sehubungan dengan pelayanan kesehatan seperti biasanya seperti konsultasi kesehatan, pemeriksaan, kemudian ada juga tentang imunisasi, kemudian ada edukasi dan sosialisasi. Kemudian terkait dengan pelayanan kapitasi itu ada salah satunya adalah pelayanan rawat jalan yang masuk, yaitu ada pemeriksaan kehamilan, kemudian ada persalinan, kemudian ada pemeriksaan setelah pasca persalinan, kemudian ada pelayanan KB juga. Di situ juga ada pelayanan promotif dan preventif di sini untuk peserta prolanis ya. Jadi mungkin sekarang sudah banyak yang tahu terkait dengan peserta prolanis. Oke, banyak banget ya Mbak layanan di FKTP itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa FKTP itu terdiri dari puskesmas, ya, dokter praktek mandiri, kemudian ada dokter gigi dan juga klinik pratama ya. Oke, jadi ada 4 jenis di atau masyarakat tahunya itu vaskes pertama gitu ya Vaskes Mbak pertama, mungkin lebih banyak familiarnya di puskesmas. Kemudian dokter keluarga ya, kalau dulu itu terkenalnya dengan dokter keluarga, sekarang TPMD ya karena berubah nama tapi dengan fungsi yang sama. Kemudian ada klinik pratama dan ada dokter gigi keluarga ya. Jadi kalau teman-teman Sobat JKN, kalau vaskes pertama kan boleh memilih ya sesuai dengan pilihan peserta, yaitu yang pertama adalah puskesmas. Kemudian untuk yang di dokter keluarga atau TPMD itu peserta juga harus memilih di dokter gigi keluarganya. Kemudian kalau di klinik sudah satu atap ya antara dokter umum dan dokter giginya. Oke Mbak, tadi Mbak Ira menjelaskan salah satu layanan di FKTP adalah kontrol kehamilan dan proses persalinan ya Mbak ya. Nah itu bagaimana Mbak prosedurnya kalau Sobat JKN ini mau mendapatkan pelayanan terkait hal tersebut? Ya. Oke, untuk Sobat JKN yang saat ini mungkin sedang hamil ya, silakan bisa mengakses di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu khususnya di dokter keluarga dan puskesmas dan klinik pratama, di mana untuk kontrol kehamilan itu dari BPJS Kesehatan melakukan penjaminan yang namanya antenatal care. Ante ya, sebelum persalinan. Jadi di sini peserta bisa datang mengakses vaskes pertama untuk melakukan ANC, di mana ANC yang dijamin oleh JKN itu ada 6 kali pemeriksaan, di mana terbagi dalam 3 trimester. Untuk trimester pertama itu dijamin untuk sekali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Di mana dari 6 ANC ini salah satu manfaat yang perlu diketahui oleh Sobat CKN adalah adanya pelayanan USG di FKTP. Jadi teman-teman Sobat CKN bisa datang ke FKTP masing-masing untuk melakukan ANC persalinan di sana. Oke Mbak, jadi untuk Sobat JKN yang ingin mendapatkan layanan tersebut bisa datang langsung ke FKTP yang terdaftar di program JKN-nya gitu ya Mbak? Bisa langsung datang ke vaskes yang mempunyai fasilitas itu seperti dikatakan mau USG, bisa langsung ke FKTP yang terdaftarnya, ataupun bagi teman-teman Sobat JKN yang terdaftar di DPP, jika DPP-nya belum memiliki USG, bisa langsung datang ke puskesmasnya karena itu pelayanan kapitasi, jadi di luar kapitasi. Jadi peserta bisa datang ke vaskes mana aja selama 6 kali proses pemeriksaan ini belum dilakukan ya di vaskes yang manapun ya. Nanti dari FKTP yang dituju bisa melakukan pengecekan riwayat apakah peserta tersebut telah menerima pelayanan ASC tersebut atau belum.
Nanti kalau belum menerima akan dilakukan pelayanan seperti pasien yang lain tanpa ada pembeda antara pasien yang terdaftar maupun tidak. Oke, berarti Sobat JKN ini bisa melakukan kontrol kehamilan dan pelayanan persalinan di FKTP manapun, tidak harus terdaftar ya. Namun harus dipastikan kartu JKN-nya aktif. Betul, Ya. itu yang terpenting. Dan ya. memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, betul sekali. Nah, mengapa Mbak harus Sobat JKN ini harus kontrol kehamilan dan melakukan proses persalinan di FKTP? Ya, selain salah satunya tujuan untuk dilakukan ANC itu yaitu untuk pemeriksaan kehamilannya ya, apakah terjadinya komplikasi atau tidak, kemudian untuk mengetahui apakah ada kelainan di dalam proses persalinan yang akan dilakukan intervensi secara menyeluruh oleh dokter, di mana salah satu kompetensi yang dimiliki oleh dokter saat ini yaitu untuk pelayanan USG itu, untuk mengetahui apakah kehamilannya itu bermasalah atau tidak. Kalau tidak bermasalah, nanti akan dilakukan edukasi oleh dokter atau tenaga medis yang ada di FKTP untuk persiapan proses persalinannya ke depan. Apakah peserta ini bisa melakukan persalinan normal di FKTP ataupun memang membutuhkan tindak lanjut yang lebih di FKRTL, yaitu di rumah sakit. Oke, berarti Sobat JKN apabila mengalami kondisi yang tidak diinginkan ya Mbak, ibaratnya harus dirujuk, itu bisa ya Mbak Ya, nanti dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter yang ada di FKTP, nanti dari hasil anamnesa dan intervensi yang dilakukan oleh dokter nanti bisa dilakukan tindak lanjut selanjutnya yaitu di FKTP. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya Mbak ya untuk dirujuk ke rumah sakit. Ya, gitu ya. tidak. Nanti kan kalau pelayanan kita kan secara komprehensif ya untuk JKN ini dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif itu satu kesatuan. Jadi dari pemeriksaan ini harapannya peserta JKN itu mendapatkan pelayanan yang benar-benar paripurna, sempurna dan tidak ada kendala baik di FKTP maupun di FKRTL. Pelayanan yang paripurna. Iya, Mbak ya. biar kita kan pengen tuh memberikan pelayanan yang sepenuh Baik, hati, iya. terbaik, kalau peserta nyaman, kayak gitu. Jadi harapannya kita sebagai mitra juga dengan FKTP kan, karena BPJS bermitra dengan FKTP, kita harus selalu mementingkan kepentingan peserta. Betul, karena kepuasan peserta adalah nomor satu. Satu. Betul sekali. Nah, Mbak, selain kontrol kehamilan dan persalinan, apalagi yang berkaitan dengan ibu hamil dan bayi baru lahir itu? Selain tadi ANC dan persalinan, ada namanya PNC, Post Antenatal Care. Jadi selama setelah melakukan persalinan itu ada empat kali tindakan yang memang harus dilakukan pemantauan, yaitu namanya PNC 1, 2, 3, 4. Di mana PNC 1 itu dilakukan pada usia ibu dan bayi pasca salin di 6 sampai 48 jam pertama pasca persalinan. Di situ dilakukan pemantauan dengan dilakukan PNC 1. Di situ mungkin dicek ya setelah persalinan apakah ada keluhan ataupun ada kayak perdarahan gitu kan, biasanya pasca persalinan banyak beresiko terhadap itu, nanti dilakukan pemeriksaan di PNC 1. Kemudian dilakukan juga di PNC 2 di usia 3 sampai 7 hari pasca persalinan. Di situ nanti ini biasanya berkesenangan dengan bidan desanya untuk melakukan PNC, apakah itu dimungkinkan pasien datang ke FKTP ataupun bidan desanya ya untuk datang ke rumah. Itu kemudian ada PNC 3. PNC 3 itu di usia pasca salin itu 8 sampai 42 hari. Ya, nanti di situ dilakukan pemeriksaan juga untuk pemantauan apakah ada kondisi kekhawatiran atau tidak. Jadi untuk PNC ini dilakukan pemeriksaan tidak hanya ibu ya, tetapi dengan bayinya, dedek bayinya. Jadi nanti biar selama proses ini tidak terjadi kendala atau mungkin misalnya kalau memang ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, sudah dilakukan pendeteksian dini dari awal, di mana di sini untuk di PNC 1 itu atau ini ketentuan baru terkait dengan pemeriksaan screening. Jadi untuk bayi baru lahir di usia
usia 24 jam sampai dengan 48 jam itu akan dilakukan screening kongenital. Kongenital itu Iya. apa Mbak Ira? Jadi itu untuk mengetahui adanya kelainan tiroid pada bayi-bayi lainnya. Jadi nanti dilakukan itu untuk mengetahui apakah bayi itu terkena penyakit bawaan. Oke. Jadi sangat lengkap ya Mbak pelayanan dari proses kehamilan, proses persalinan hingga pasca persalinan itu sendiri ya, baik untuk ibunya maupun Maupun bayi. bayinya. Selain ada pelayanan PNC, kita juga ada KB ya. Di KB juga kita di JKN juga ada penjaminan untuk pelayanan KB, di mana untuk pelayanan KB suntik dan pelayanan IUD atau implan. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang pasca salin ya untuk menjaga jarak kehamilannya bisa melakukan pelayanan KB di FKTP. Nah, sebelum kita tutup episode Predator kali ini, sebelumnya penjelasan Mbak Ira ini udah sangat lengkap ya. Semoga bisa menambah pengetahuan baru untuk sobat JKN di luar sana. Nah, Mbak Ira nih, apakah ada pesan untuk teman-teman di luar sana? Buat teman-teman seluruh peserta JKN, kami setiap sobat JKN ini punya hak untuk mendapatkan pelayanan secara komprehensif di pelayanan kesehatan. Silahkan bagi sobat JKN yang memang ingin mengakses layanan kesehatan, datanglah ke fasilitas kesehatan yang terdaftar dan memastikan bahwa kartu JKN-nya aktif biar tidak terjadi kendala, dan pesan khusus terkait dengan ibu-ibu hamil untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Silahkan lakukan pemeriksaan ANC secara rutin di FKTP Bapak Ibu sekalian. Khususnya ibu-ibu yang sedang hamil ya, silakan mengakses FKTP-nya supaya kita bisa memantau kesehatannya selama proses kehamilan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ira atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Dan oh ya, perlu digarisbawahi ya bahwa semua yang sudah dijelaskan Mbak Ira ini pelayanan dari BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya tambahan Tidak apapun ya Mbak ya. Tidak ada biaya. Silakan jika memang ada kendala terkait dengan penarikan iuran bisa melaporkan kami di BPJS Kesehatan. Ya, karena itu adalah salah satu bentuk pelanggaran ya, Mbak ya. Pelanggaran dan salah satu komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik untuk peserta. Oke, baik. Mungkin kita bisa cukupkan episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak Ira sekali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir episode Predator ke-14. Kami cukupkan. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih.